Puji Tuhan, saudara. Kita muliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Haleluya. Masih pagi, nafas belum ada latihan nafas ya, jadi masih tersengal-sengal. Tapi puji Tuhan, kita bisa puji Dia dengan segala keberadaan kita. Saudara, kita baca pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Pembacaan hari ini tidak terlalu panjang ya. Jadi cuma 12 ayat dari 11 ayat atau 12, 1 sampai 11 ya. Saudara, ayat pertama, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat pertama mengatakan itu. Di dalam bahasa Inggris, padang gurun di bahasa Inggrisnya wilderness ya, wilderness. Ini di Bible atau di Alkitab ditemukan hampir 300 kali. Jadi banyak wilderness, banyak pencobaan ya, banyak padang gurun dalam kehidupan manusia. Nah, setelah Yohanes membaptis Yesus, dan Yesus mendapatkan pengakuan dan juga konfirmasi dari Allah bahwa Dialah anak yang Allah kasihi dan Allah berkenan kepadanya. Dengan mengatakan ini, saudara, Allah memberikan satu kuasa ilahi kepada Tuhan Yesus, penetapan bahwa ini anakku. Dan hal ini makin menantang iblis untuk mencobai Yesus. Karena itu setelah pembaptisan, Roh ini membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ayat kedua, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu laparlah ia, Alkitab mengatakan. Saya yakin tidak ada dari kita manusia yang mampu berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum apa-apa, saudara. Yesus sebagai seorang yang ilahi, anak Allah, ia mampu melakukannya. Tapi keadaannya sebagai manusia, ia adalah manusia juga. Ia menjadi lapar, ya. Keberadaan manusia, ia jadi lapar. Tapi secara ilahi, dia mampu melakukan 40 hari, 40 malam puasa tanpa makan dan minum. Kalau dia
cuma seorang anak Allah, tidak ada unsur kemanusiaannya, saya percaya dia bisa berpuasa selama-lamanya dan tidak akan lapar. Sama seperti Bapaknya, yaitu Allah yang tidak makan dan tidak minum. Tetapi Allah tetap eksis. Dia tetap ada. Dia tetap hidup. Yesus lapar karena ada unsur kemanusiaan. Dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam karena ada unsur keilahiannya. Saudara, saya ada lihat ya di Google, di berita, di online, tentang seorang pendeta asal Afrika Selatan namanya Alfred Ndlovu yang 44 tahun yang meninggal setelah mencoba meniru puasa Yesus selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Saudara, ini suatu kebodohan. Suatu kebodohan, saudara. Kita manusia diberi hikmat oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus dapat melakukan itu karena keberadaan dia sebagai seorang yang ilahi, sebagai anak Allah. Kita manusia, tak seorang pun yang dapat dan mampu melakukan puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Jadi pendeta ini, ya, saya kira pendeta. Jadi saudara, makanya kita jangan meremehkan seseorang. Ada banyak pendeta yang tidak berhikmat, tapi juga ada orang-orang biasa yang Tuhan pakai dan mempunyai hikmat yang luar biasa. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kita lihat di perjanjian lama ya, Musa yang juga berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, mungkin kalian bertanya, oh Musa manusia, dia tidak ada unsur keilahiannya. Kenapa dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum? Saudara, kita baca di Keluaran 34 ayat 28 ya, tentang puasanya Musa. Musa melakukan puasa ini atas perintah Tuhan. Jadi bukan seperti pendeta tadi yang pakai pikirannya sendiri, ya. Musa berpuasa atas perintah Tuhan dan dikatakan Musa bersama-sama dengan Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada perlindungan Tuhan. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kita lihat dulu, ya, kita tanyakan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa untuk dapat hikmat. Jadi jangan sembarangan saja apa yang Yesus lakukan kita lakukan juga. Kita lakukan apa yang dia perkatakan, kita percaya atas setiap perkataannya. Tapi apa yang dia lakukan yang lain-lain, kita minta hikmat, ya, seperti hal ini. Kita tidak perlu atau tidak dapat melakukan puasa 40 hari 40 malam seperti yang Yesus lakukan atau yang seperti Musa lakukan, ya. Dan saudara, karena itu jangan kita asal comot firman Tuhan dan mentranslate atau mengartikannya atau juga melakukannya dengan kebodohan akal manusia. Harus ada hikmat Allah. Harus ada pergaulan yang akrab dengan Allah. Jadi kita tahu dan mengenal isi hati Allah dan karakter dia. Dan rohnya itu akan memberikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan. Ayat ketiga, datanglah si pencoba itu dan mengatakan kepada Yesus, kalau Yesus benar-benar anak Allah, dan iblis menyuruh merubah batu menjadi roti. Iblis tahu Yesus sangat lapar pada saat itu. Sebagai manusia, setelah berpuasa sekian lama, Yesus sangat lapar. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis mencoba mengusik Yesus, mencobai Yesus untuk mempergunakan his supernatural power, ya, untuk mempergunakan kuasanya yang supernatural itu. Sebagai anak Allah, dia punya supernatural power untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Iblis mencoba Yesus supaya Yesus tidak bergantung pada God's provision atau pemeliharaan Allah. Dia mau, oh kau punya kuasa, engkau anak Allah, engkau bisa ubahkan itu. Tapi apa yang Yesus katakan di ayat keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menekankan bahwa kelaparannya itu akan kebenaran. Ya, dia lebih lapar akan kebenaran daripada lapar makanan atau roti. Dan kehausannya, dia haus untuk taat, haus akan ketaatan kepada Allah, lebih daripada air minum. Yesus mengatakan, tapi manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada di Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Kita coba lihat. Jadi ia merendahkan hatinya, membiarkan mereka lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi firman ini yang diambil oleh Tuhan Yesus untuk menentang iblis, ya, untuk menolak segala cobaan dan rayuan iblis. Di Ulangan 8 ayat 3. Di mana bangsa Israel waktu itu, ya, diberi makan mana, makanan yang tidak pernah mereka kenal ataupun nenek moyang mereka kenal. Selanjutnya dikatakan manusia bukan hidup dengan atau dari makanan jasmani saja, tapi juga dari segala yang diucapkan Allah. Hal ini saudara dikatakan dalam ulangan ini karena bangsa Israel waktu itu ya sudah keluar dari Mesir, tapi masih ada grunge, ya. Mereka sedikit komplain, ada komplain dan segala macam, tapi kita di sini lihat pertolongan Tuhan. Dia mengeluarkan dari Mesir bangsa Israel ini, dan sepanjang perjalanan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ini untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa ketaatan mereka kepada Allah itu sangat penting untuk kelanjutan hidup mereka, bukan saja dengan makanan yang dikatakan di sini. Makanan perlu, tapi ketaatan kepada Allah sangat penting, karena kita lihat selanjutnya, ya, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka banyak memberontak, mereka banyak mengeluh. Dan di ayat 4 dari pembacaan di Matius kita ini, Matius 4 ayat 4, iblis mau mengattack atau menyerang Yesus dari segi provisi, kesejahteraan, kebutuhan sehari-hari, makanan, ya. Tetapi Yesus mengingat firman yang tertulis yang tadi kita baca di Ulangan 8 ayat ketiga. Jadi Yesus membalas firman yang dikatakan oleh iblis dengan firman yang Tuhan Yesus ambil dari ulangan tadi juga. Ayat kelima, iblis membawa Yesus ke kota suci. Kota suci adalah Yerusalem, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dan ayat ke-6 mengatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, yaitu Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman yang diambil oleh iblis yang ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Iblis mempergunakan iman untuk mempergunakan firman untuk menyerang Yesus, dan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia memakai firman untuk membalikan segala ketidakbenaran iblis dengan memakai firman Tuhan. Dia balas dengan firman juga, saudara. Mari kita lihat di Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini firman
Yang Tuhan Yesus katakan ketika iblis mencobai dia untuk menjatuhkan diri. Dan ayat ke-7, ya, itu tadi sudah dibacakan di Mazmur. Inilah yang Tuhan Yesus katakan di ayat ke-7. Ada pula tertulis, Tuhan Yesus bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oh, itu tadi 91 ya, yang tentang iblis memakai firman di dalam Mazmur 91 bahwa dia bilang, kalau engkau jatuhkan dirimu juga engkau nggak akan terantuk batu, karena Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang engkau. Engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan terantuk batu kakimu. Tetapi Yesus di ayat ke-7, Yesus juga memakai firman Tuhan mengatakan kepada iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis juga, dia bilang. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yesus memakai firman yang ada di Ulangan 6 ayat 16, ya. Jadi Yesus membalikkan kembali apa yang dikatakan iblis, mengambil ayat-ayat dari kitab Ulangan. Nah, sekarang kita baca Ulangan 6 ayat 16. Ini yang Tuhan Yesus katakan ketika iblis menyuruh dia untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah di Yerusalem. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Di sini iblis, saudara, mencobai Yesus dengan menyerang atau mengattack authority Yesus, identitas Yesus sebagai anak Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Ia mengatakan, ya, yaitu Bapaknya, dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak tercantuk batu, engkau tidak akan jatuh. Tapi Yesus mengatakan kembali kepada si iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ayat ke-8, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, di sini dikatakan, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 8-9-nya. Dan iblis juga mengatakan bahwa ia akan memberikan semuanya itu kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah dia. Saudara, ini sangat dare, ya, sangat berani iblis mengatakan ini kepada Yesus. Dia tahu siapa Yesus, anak Allah. Dia pasti dengar ketika Allah mengatakan Yesus keluar dari air, dari pembaptisan, dan Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia tahu Yesus anak Allah, dia punya kuasa yang sama dengan Allah, tapi dia masih berani. Dia mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Saudara, meskipun setan mempunyai atau bisa memakai otoritasnya atas dunia ini, tetapi kerajaan dunia, kingdom of the world, ya, kerajaan dunia ini adalah kepunyaan Allah. Saudara, iblis ada kuasa. Iblis ada kuasa. Dia bilang, ini kuberikan kepadamu asal engkau mau menyembah kepadaku. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan di Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis mengatakan ini karena dia tahu dia ada kuasa. Dia punya kuasa. Kuasa itu telah diserahkan kepadanya. Dan dia akan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Saudara, sejak manusia
pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah menyerahkan kuasa yang Allah berikan kepada mereka, Adam dan Hawa, yaitu untuk merawat ciptaan Allah yang lain pada waktu itu. Tetapi ketika mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, saat itu mereka sudah menyerahkan kepada iblis kuasa yang mereka terima daripada Allah. Mereka serahkan karena mereka patuh kepada iblis. Dengan memakan buah itu, mereka patuh kepada rayuan iblis, jatuh kepada rayuan iblis. Di situ kuasa itu diserahkan oleh manusia, bukan Allah. Allah tidak pernah menyerahkan kuasa kepada iblis. Allah tidak memberikan kekuasaan kepada iblis. Tapi manusia ini yang menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Jadi saudara, iblis ada kuasa dan bisa berkuasa kalau kita buka celah, kita buka pintu untuk membiarkan dia masuk dan membiarkan dia untuk berkuasa. Jadi itu ada dalam diri kita. Kita membuka celah untuk iblis, dia akan masuk. Ya. Jadi yang memberikan kuasa kepada iblis bukan Allah, tapi diri kita. Kita tahu, ya. Dan saudara, sama seperti dengan Allah, Roh Allah, kuasa Allah, ya, juga akan masuk dalam hidup kita kalau kita open the door, kita buka pintu. Jadi semua tergantung manusia. Manusia dikasih kuasa untuk memilih. Ini akibat dari memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia jadi mempunyai option, mempunyai hak untuk memilih. Memilih yang baik atau memilih yang jahat. Buka pintu untuk roh Allah atau buka pintu untuk roh jahat, untuk si iblis. Ayat ke-10 Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jawaban Yesus ini mengutip lagi dari Ulangan 6 ayat 14. Kita lihat Ulangan, ya. Jadi Tuhan Yesus memakai firman yang ada di Ulangan untuk mengatakannya kembali kepada si iblis. 6 ayat 14. "Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu." Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Jangan ada Allah lain. Tuhan Yesus mengatakan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah yang lain. Kita lihat yang ke-10, Ulangan 10 ayat 20. Ulangan 10 ayat 20, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanyalah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Jadi kita hanya takut kepada Allah. Yesus memakai firman di dalam Ulangan 6 ayat 14 dan juga Ulangan 10 ayat 20 untuk menangkis cobaan dari si iblis tentang kuasa yang iblis bisa serahkan kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah. Ya, di sini iblis mengetek atau menyerang Yesus dengan kekuasaan, dengan kuasa yang iblis punya, ya. Yesus juga punya kuasa, tapi dia tidak tergiur dengan offeran atau tawaran iblis ini. Karena dia tahu, dia punya kuasa, dia anak Allah, siapa dia dan siapa Bapaknya. Ayat 11, akhirnya setan meninggalkan Yesus, dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus dengan, kita bisa bayangkan, saya bisa bayangkan a big feast, ya. Makanan yang melimpah, yang malaikat Tuhan sediakan. Bukan saja karena Yesus sangat lapar, mereka sudah menyediakan makanan yang luar biasa buat Yesus. Tetapi karena Yesus sudah lolos dari cobaan-cobaan iblis, sehingga para malaikat pun bersuka cita. Ya, dia menyediakan a big feast. Sama dengan kita.
Ketika kita keluar sebagai pemenang dari segala pencobaan yang ada, Tuhan sudah sediakan berkatnya buat kita. Karena itu tetap teguh. Kalau ada suara-suara iblis, saya bilang perkatakan. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Baca firman Tuhan, engkau pegang. Ketika ada serangan-serangan dari iblis, kau perkatakan. Katakan firman Tuhan. Ketika iblis masuk ke dalam telingamu, pikiranmu, hatimu dengan pura-pura memakai firman Tuhan, ya, engkau harus siap. Karena itu baca firman Tuhan, engkau hafalkan, engkau renungkan, engkau perkatakan. Ya, serangan iblis yang memakai firman atau kita pakai firman Tuhan lagi. Jadi banyak juga orang-orang yang membaca firman Tuhan dan hanya mengambil secomot-secomot ya. Karena itu kita harus mengerti keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi jangan pakai satu ayat ini dan itu untuk menyesuaikan dengan keadaanmu. Kita harus lihat dari konteksnya juga. Kita harus lihat dari sejarahnya juga ya. Dari historinya. Nah, karena itu sangat penting saudara. Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, kita kayaknya untuk baca perjanjian lama itu sangat males. Karena banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Atau juga memboringkan mungkin ya. Tetapi lihat. Yesus di perjanjian baru. Dia mengambil semua firman dari ulangan, dari kitab ulangan untuk membantah apa yang diperkatakan si iblis. Untuk memperjelas, iblis mengatakan dengan firman, tapi iblis hanya mencomot-comot, tidak tahu arti sebenarnya, dan Yesus memperjelas. Ya, Yesus menegaskan dengan firman yang lain. Karena itu sangat penting untuk mengerti firman Tuhan secara keseluruhan. Jangan kita asal comot. Nanti kita seperti si iblis ya. Nah, itu pentingnya saudara untuk membaca Alkitab dan mengerti, mempelajarinya dan merenungkannya dan memperkatakannya. Saudara, ada 3 pelajaran yang akan menjadi fokus serangan iblis terhadap manusia. 3 fokus serangan iblis terhadap manusia. Yang pertama, mengenai hal provisi, keperluan manusia, ya, kesejahteraan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Setan tahu ya, dia mengetek masalah ini karena dia tahu ini kebutuhan manusia yang vital. Setan bisa menjanjikan kekayaan kepada saudara-saudara dengan cara-caranya dia. Tapi saudara, kita tahu pasti akan ada harga yang harus dibayar. Ketika setan menjanjikan sesuatu kepada engkau, memberikan sesuatu kepada engkau, dia akan menagih. Ada pembayaran yang harus kau bayar kepada dia. Itu pasti. Kalau engkau mau kaya, engkau korupsi. Engkau mungkin main ilmu hitam. Di Indonesia banyak ya. Untuk jadi kaya mereka menyembah-nyembah sesuatu dan tiba-tiba mereka jadi kaya. Konsekuensinya sangat besar saudara. Ketika engkau menjalin hubungan dengan iblis, bekerja sama dengan iblis. Yang dia minta, apa yang iblis minta? Bukan engkau bayaran lagi, perpuluhan, 10%, aku berkati engkau, kau jadi kaya, kasih aku 10% ya. Iblis tidak mencari 10%-mu. Iblis tidak mencari keuntunganmu, ya. Engkau mau dagang, cepat laku, cepat kaya, aku kasih nanti profitnya 50-50 ya. Iblis tidak mencari keuntungan money atau kekayaan dari engkau. Yang dia after, yang dia inginkan, your soul, jiwamu yang dia inginkan saudara. Karena itu jangan main-main dengan iblis, jangan mengikatkan dirimu dengan iblis saudara. Jangan korupsi, jangan mencuri, ya, jangan pakai ilmu-ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan. Karena dia, iblis ini, yang dia mau adalah hidupmu, kehidupan, jiwamu, mungkin jiwamu, jiwa anak-anakmu, istrimu, keluargamu. Itu yang dia cari, itu yang dia after, jiwa, kehidupanmu.
Oh saudara, sangat berat. Jangan engkau main-main dengan iblis. Semua itu akan membawa kehancuran saudara. Tapi kalau kita datang kepada Allah, kita minta kepada Dia. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia hanya menuntut kesetiaan kita, kerendahan hati kita, supaya dibentuk. Dia menuntut kita cuma berdoa. It's easy ya. Engkau berdoa, engkau terima. Engkau percaya, engkau terima. Gampang, tetapi manusia sering mencari jalan yang tidak gampang. Ya. Soal waktu memang. Tuhan mau melihat kesetiaanmu, kesabaranmu. Waktunya waktu Tuhan. Kalau belum engkau terima apa yang kau doakan. Karena Allah mau kita untuk tetap setia, lebih setia dan lebih sabar. Hal kedua yang iblis mau serang adalah jati diri kita, identitas kita, ya, supaya kita jatuh, supaya kita lupa siapa kita. Kita anak Allah, kita murid-murid Yesus, kita orang pilihan Allah. Itu jati diri kita. Iblis bisa mengatakan bahwa engkau bodoh, ya. Mana mungkin engkau bisa melakukan itu? Engkau sudah ditakdirkan untuk miskin. Engkau berdosa. Sekali pendosa, tetap pendosa. Sekali pembohong, tetap pembohong. Engkau sudah terkutuk. Engkau tidak akan sembuh. Oh, banyak saudara. Perkataan-perkataan iblis yang hendak menjatuhkan jati diri kita. Yang menjatuhkan identitas kita sebagai anak Allah. Karena itu saudara datang kepada Allah. Dia Allah yang menyucikan. He is our sanctifier. Jehovah Makades. Jehovah Makades. Dia Allah yang menyucikan. Oh puji Tuhan. Semua pelanggaran kita sudah dilepaskan. Sudah dilenyapkan. Sudah dibersihkan. Ketika Yesus tersalib, Yesus mengatakan, it is done, it is finished. Dia sudah tanggung segala sakit penyakit kita. Dia sudah tanggung segala kelemahan kita. Dia sudah tanggung segala dosa-dosa kita. Jangan lagi engkau mendengar apa yang iblis katakan. Ketika ada suara-suara iblis di sekitarmu, pandang kepada salib Yesus. Ingat, darahnya sudah tercurah bagi dosa-dosa kita. Bilur-bilurnya sudah Dia terima untuk menggantikan sakit penyakit kita. Kita dibebaskan. Kita anak Allah. Kita mempunyai kemenangan. Jadi engkau ingat, ketika iblis mengetek jati dirimu, ingat bahwa Allah adalah Allah yang menyucikan. Dia Jehovah Makades. Dia our sanctifier. Dia adalah juga Jehovah Rafa, Allah penyembuh kita. Jadi jangan dengar lagi suara iblis yang mengatakan ini itu kepada saudara. Kita anak-anak Allah saudara. Kita bagian dari berkat dan keselamatan yang sudah Dia berikan di dalam Yesus Kristus. Asal kita mau datang dengan rendah hati, mengaku dosa kita, dan hidup baru di dalam kebenarannya. Hal ketiga yang di-attack iblis adalah masalah ego manusia. Ya, tentang kekuasaan, tentang power, tentang kedudukan. Manusia suka hal-hal ini saudara. Manusia suka untuk mendapatkan kedudukan yang nyaman, kekuasaan di dalam pemerintahan, atau juga kekuasaan di dalam bisnis ya. Iblis tahu kelemahan manusia. Manusia mau untuk menjadi tinggi, dihormati, mempunyai kedudukan, bisa perintah-perintah, ya. Iblis tahu kelemahan manusia, jadi dia mengattack ego manusia tentang kuasa ini. Jadi ingat saudara, jangan kita terperangkap dengan janji-janji gombal si iblis. Ketika iblis hendak menggoda kita,
menggoda saudara-saudara dengan janji-janji mulutnya. Pasang spanduk, banner saudara. The Lord is my power. All power and glory belongs to our God. Ya, katakan dalam spandukmu, dari hidupmu, bahwa Allah adalah kekuatanku. Dia yang berkuasa atas aku. Segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi Dia dan punya Dia, milik Dia. Dan kuasa itu yang melingkupi saya. Dia adalah, Allah itu adalah Jehovah Nisi. He is our banner. Dia spanduk kita. Ya, jangan pasang spandukmu sebagai manusia yang jatuh, manusia yang lemah. Tapi pakai spanduk Allah. Spanduk itu it's like banner, ya, sesuatu yang kau tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah milik Allah, ya. Kita bukan milik manusia. Jadi iblis tidak bisa mengattack kita dengan ego kita, dengan kuasa yang akan menguasai manusia untuk mau menjadi makin kaya, makin berkuasa, dan mereka menginjak-injak manusia yang lain, menjatuhkan manusia yang lain karena mereka mau makin terus ke atas. Kita stop. Kita adalah anak Allah. Kita pasang banner kita. Kita tidak akan melakukan itu. Karena kita percaya anak Allah melakukan hal-hal yang baik. Allah kita juga adalah Jehovah Rohi, gembala. Dia gembala kita yang baik. Gembala yang menuntun kita domba-dombanya ke air yang tenang. To the green pasture. Ke padang rumput yang hijau. He is our Jehovah Rohi. Ya, Dia adalah gembala kita yang baik. Puji Tuhan saudara. Saran saya saudara, baca terus firman Tuhan. Jadi ketika iblis datang untuk mengattack kita, pakai firman Tuhan untuk menolak dan mengusirnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang kami sembah. Hanya kepada Engkau kami berbakti. Hanya kepada Engkau kami memuji. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami bahwa hanya Engkau saja Allah yang kami puja. Segala sesuatu Bapa, berkat datang daripada Engkau. Jangan kami mengandalkan manusia. Jangan kami mengandalkan iblis untuk provision, untuk berkat, untuk kebutuhan kami sehari-hari. Karena kami tahu manusia tidak hanya hidup dengan makanan, dengan pakaian, tapi dengan firman Tuhan juga. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami kembali akan firman-Mu. Terima kasih juga Engkau ingatkan bahwa kami anak-anak Allah. Kami tahu siapa kami di dalam Engkau. Kami tahu jati diri kami Tuhan, identitas kami sebagai anak-anak Allah. Sehingga iblis tidak bisa mengattack kami Tuhan, menjatuhkan kami, mengatakan yang tidak baik tentang kami. Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami seperti Yesus ketika Dia diserang oleh iblis. Ketika iblis mencobai Dia, Yesus kembali kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau untuk baca firman Tuhan, untuk tahu firman yang harus kami perkatakan ketika serangan iblis menyerang kami. Bapa terima kasih untuk rema hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia, ajar kami untuk sabar, terus dalam berdoa, dalam pembacaan firman, dalam pengagungan kepada Engkau. Sebab waktumu akan datang, berkatmu akan datang. Kalau masih belum terjadi, bukan karena Engkau tidak mau memberi, tapi karena Engkau mau membuat kami grow. Engkau mau melihat kami bertumbuh dulu di dalam kesabaran, di dalam kesetiaan. Kami percaya berkat-Mu sudah tersedia. Kami hanya tunggu waktu. Kami meminta setiap hari. Kami tidak akan segan-segan dan jemu-jemu untuk mengetuk. Kami percaya suatu saat waktu-Mu
pintu Kau bukakan, pintu berkat, pintu kesehatan, pintu pelepasan, pintu kekuatan buat mereka yang lemah. Bapa, terima kasih. Anak-anak kami sudah Tuhan ubahkan. Kami belum melihat dengan mata kami, tapi kami mau melihat dengan mata iman kami. Anak-anak kami sudah dimenangkan. Keluarga kami, saudara-saudara kami sudah dimenangkan. Mereka akan datang kepada Engkau, menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan hidup sesuai dengan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, nikmati hari saudara dan pegang firman Tuhan. Lakukan. Tuhan memberkati. Praise the Lord. Amin.